Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di video sebelumnya kita sudah membahas video dari keluarga Halilintar yang mempermainkan gerakan sholat, ya. Ada yang di fitnessan, ya, di tempat gym, ya, melakukan gerakan-gerakan sholat untuk mainan, ya. Itu nggak tahu siapa namanya. Kemarin ada yang kasih tahu namanya di kolom komentar, ya. Cuma kami ya nggak terlalu memperhatikan lah siapa. Ya nggak penting sebenarnya siapanya juga, ya. Yang penting jelas itu keluarga Halilintar. Ya, kemudian jelas mereka ini mempermainkan gerakan sholat. Ya, kemudian yang kedua, video yang sudah kita angkat juga ada video dari Atta Halilintar dan juga saudaranya. Yang jelas mempermainkan sholat. Ya, ketika sholat mainan sambil injek-injekan kaki, ya, kemudian lompat-lompat naik ke atas punggung yang sedang ruku, ya, kemudian waktu sholat ngangkat telepon, ya, itu sudah kita angkat kemarin kaum muslimin. Ternyata memang sudah lama mereka ini membuat konten-konten yang isinya mempermainkan syariat Islam, ya. Sungguh miris kaum muslimin, ya. Mereka mendapatkan harta dari membuat konten-konten yang mempermainkan syariat Islam. Na'udzubillah min dzalik. Ya, bisa jadi harta yang mereka dapatkan itu istidraj kalau caranya seperti itu kaum muslimin, ya. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai kenikmatan dunia, ya, akan tetapi kenikmatan dunia tersebut tidak mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu namanya istidraj, ya. Orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diberikan kemudahan-kemudahan, apakah itu kesehatan, apakah itu kemudahan dalam masalah harta dan sebagainya. Akan tetapi kemudahan-kemudahan, nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu namanya istidraj. Apalagi diperoleh dengan cara-cara seperti yang dilakukan oleh keluarga Halilintar ini, ya, membuat konten-konten yang mempermainkan syariat Islam, ya. Ini ada lagi video kaum muslimin, video dari Atta Halilintar, di mana Atta Halilintar ini diminta jadi imam sholat raweh, ya, dan yang meminta itu adalah seorang Habib katanya kaum muslimin. Ya, kita berhusnuzon mungkin Habib itu nggak ngerti, ya, track record dari Atta Halilintar ini yang sudah membuat konten-konten yang mempermainkan syariat Islam, ya. Dan alasan dari Habib ini menyuruh Atta Halilintar jadi imam, katanya karena suaranya bagus dan bacaannya juga bagus kaum muslimin. Apa benar seperti itu? Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Ada seorang Habib yang memintanya untuk mengimami sholat tarawih berjamaah. Entah apa alasan Habib itu meminta Atta Halilintar untuk menjadi imam di situ. Coba kita lihat dulu videonya, ya. Mendadak ramai, hingga sukses menjadi trending topik di laman para pengguna sosial media hari ini. Beberapa akun di sosial media Instagram terlihat mengunggah beberapa story Instagram yang memperlihatkan sebuah, Ya, tampaknya sih Atta Halilintarnya sudah menolak gitu, ya, tapi dipaksa oleh Habib tersebut. momen langka dan sangat berkesan sekali karena memperlihatkan sosok YouTuber terkenal Atta Halilintar yang terlihat sedang menjadi imam sholat saat digelar acara bukber atau buka puasa bersama dengan para kalangan Habib. Oh, ini acara bukber dan Atta Halilintar ada di situ, lalu diminta untuk menjadi imam sholat tarawih. Tuh, ya, jadi dipaksa, ya. Tadi Atta Halilintar sudah nolak, tapi tetap dipaksa untuk jadi imam sholat. Ya, nggak ngerti lah kaum muslimin, ya. Atas dasar apa Habib itu minta Atta Halilintar jadi imam sholat, ya. Apa mungkin Habib ini pernah mendengarkan bacaan dari Atta Halilintar? Ya, apakah Habib Ba'alawi ini pernah melihat bagaimana, ya, penguasaan ilmu fikih sholat dari Atta Halilintar, ya? Wallahu a'lam lah kaum muslimin, ya. Karena jadi imam sholat itu, ya, yang pertama harus menguasai fikih sholat, ya. Yang kedua juga bacaannya juga harus baik, ya. Kalau nggak ngerti fikih sholat, kemudian bacaannya juga amburadul, kan tentu nggak boleh orang seperti itu dipilih jadi imam sholat, ya. Mungkin Habib ini melihatnya Atta Halilintar ini orang yang faham tentang ilmu sholat dan juga, ya, bagus bacaan Al-Qur'annya, mungkin, ya.
Coba kita lanjut lagi kaum muslimin. Tampil islami, dengan menggunakan setelan baju gamis, berwarna senada hitam, dengan menggunakan sebuah sorban. Sosok YouTuber Atta Halilintar tersebut, nampak terlihat datang menghadiri acara buka puasa bersama tersebut. Tak hanya dihadiri oleh para kalangan Habib-Habib saja, acara buka puasa bersama tersebut, turut juga dihadiri oleh jemaah lainnya. Namun, momen saat buka puasa bersama tersebut, sukses menjadi banyak sorotan para kalangan jemaah. Karena sosok YouTuber Atta Halilintar tersebut, terlihat menjadi imam sholat di acara buka puasa bersama tersebut. Sontak saja, momen saat Atta Halilintar tengah menjadi imam sholat, seketika ramai diabadikan oleh para kalangan jemaah. Hingga viral, dan berhasil menuai beragam macam komentar pujian dari para kalangan netizen yang melihatnya. Karena suara dan bacaan sholat Atta Halilintar, saat menjadi imam sholat tersebut, terdengar sangat bagus dan merdu sekali. Oh, jadi katanya suaranya Atta Halilintar itu merdu ketika menjadi imam sholat tarawih dan bacaannya bagus sekali. Kita ulang lagi nih ya. Saat menjadi imam sholat tersebut, terdengar sangat bagus dan merdu sekali. Masya Allah, makroj dan bacaan sholatnya, merdu sekali, tulis komentar pujian, dari salah satu netizen. Oh, makhrajul hurufnya bagus sekali dan suaranya merdu. Coba kita lihat ya seperti apa sih suaranya Atta Halilintar ketika menjadi imam sholat tarawih. Langsung aja. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, kaum muslimin ya, kalau kita menyimak narasi yang disampaikan tadi, katanya netizen itu berkomentar bahwa suara dari Atta Halilintar itu merdu, kemudian makharijul huruf, ya, bacaan Al-Qur'annya itu bagus sekali katanya kaum muslimin, ya. Tapi kita sudah mendengar tadi kaum muslimin ya bacaannya Atta Halilintar ketika membaca surat Al-Fatihah ya. Apakah yang seperti itu bagus kaum muslimin? Makharijul huruf ya, tajwidnya apakah bagus yang seperti itu? Coba kita ulang lagi kaum muslimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini sih bacaannya ya 11-12 dengan bacaan Pak Umar bin Hafiz ya. 11-12 ya. Ya kalau Atta Halilintar 11 ya. Pak Umar bin Hafiz karena lebih bagus sedikit ya berarti 12-nya ya. Kok bisa bacaan seperti ini disebut suaranya merdu ya? Kalau suara merdu oke lah ya. Kalau masalah suara merdu itu relatif ya. Ada kalanya kita suka dengan suara si A ya. Ada yang nggak suka, dinilainya kurang merdu ya. Tapi si B menilai itu suaranya merdu. Ya, begitu juga seterusnya. Ya, kalau suara merdu itu relatif kaum muslimin. Tapi kalau masalah disebut bacaan Al-Qur'annya bagus, makharijul hurufnya bagus, tajwidnya bagus. Ini yang jadi masalah kaum muslimin. Ya, tapi nggak mengherankan kalau jamaahnya Pak Umar bin Hafiz, jamaahnya para Kabib Ba'alawi mengatakan yang seperti itu bacaannya bagus. Padahal kita dengar tadi bacaannya kaum muslimin ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Nah, dari situ saja sudah hancur ya. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, itu sudah hancur. Kemana itu? Tajwidnya nggak ada ya. Makharijul hurufnya juga rusak ya. Masa alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, bacaan seperti itu disebut bagus. Tajwidnya bagus kaum muslimin. Tapi ya wajar lah kaum muslimin ya. Ada ya, kemarin kita nonton video dari kreator Aswaja. Dia mengakui bacaan Bahar Smith ya, Al-Fatihahnya Bahar Smith itu bener, ada sanadnya. Itu bacaan yang bener ya. Dan Dodi Sefriadi dikritik, Dodi ini apa? Santri bukan, pemahaman agamanya
Ya kacau, morat-marit, sok-sokan mengkritik bacaan Bahar Smith, bacaannya Umar bin Hafiz, ya. Padahal bacaan Bahar Smith itu bacaan yang benar, bersanad. Ya kan nggak mengherankan kaum muslimin kalau kemudian bacaan dari Atta Halilintar ini disebut bagus, makhrijul hurufnya juga bagus, ya, tajwidnya bagus, wajar. Ya, bacaan Bahar Smith saja yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu disebut benar kok, bersanad yang seperti itu, ya. Bacaan Umar bin Hafiz yang bacanya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu saja dianggap benar, ya. Jadi wajar kalau bacaan Atta Halilintar alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin dianggap benar, ya wajar kaum muslimin, ya. Ya kita nggak perlu banyak komentar lah, ya. Yang jelas ini bacaannya kacau kaum muslimin, bacaannya kacau, rusak, fatal sudah, ya. Masa bacanya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, mana alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Atau kalau mau diwasol alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Itu, ya, bedakanlah antara huruf H dengan H, ya. Diwasol juga hurufnya jangan diwakof, namanya diwasol. Ini bacaan kacau disebut bacaannya bagus, makhrijul huruf, tajwidnya bagus. Jelas-jelas dia bacanya kacau, ya. Gimana baca Al-Fatihah? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Yang seperti itu dipilih jadi imam, ya. Sangat mengenaskan kaum muslimin. Makanya kaum muslimin, ya, kalau dengan Khabib Ba'alawi itu, ya, berhati-hatilah, ya. Pemahaman mereka itu sangat aneh dan membagongkan kaum muslimin, ya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.